Sangat menarik kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah zuhur. Rupanya ketentraman hati tidak letaknya, dan kebahagiaan itu letaknya tidak pada harta yang banyak, pada pangkat yang tinggi, atau pada kedudukan yang dihormati di tengah masyarakat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah zuhur rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat dan taslim kita juga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu jemaah zuhur, ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan kebahagiaan di dalam hidup adalah dambaan dan cita-cita setiap muslim. Setiap hari kita beraktivitas dan bekerja, jika ditanyakan apa yang ingin kita dapatkan, maka jawaban rasional, jawaban yang diungkapkan oleh seorang muslim, saya ingin tenang, tentram, dan bahagia di dalam hidup ini. Namun kaum muslimin, setiap kita yang sudah beraktivitas dan bekerja di dalam hidup ini, kadang-kadang ada yang sudah mendapatkan, namun kadang-kadang semakin kita kejar, semakin lari ketentraman dan ketenangan itu. Maka bagaimanakah sebenarnya agama kita mengajarkan apa wasilah, apa jalan yang bisa mengantarkan seorang muslim bisa mendapatkan ketentraman, kenyamanan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Maka di dalam sebuah tulisan, Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa ketenangan dan ketentraman hati di dalam kehidupan ini, letak pertamanya adalah di dalam rizqan halalan. Sangat menarik kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah zuhur. Rupanya ketentraman hati tidak letaknya, dan kebahagiaan itu letaknya tidak pada harta yang banyak, pada pangkat yang tinggi, atau pada kedudukan yang dihormati di tengah masyarakat. Tetapi Imam Al-Qurtubi menyampaikan letak kebahagiaan itu adalah pada rizqan halalan, di rezeki yang halal. Rupanya agama kita mengajarkan bahwa rezeki tidak hanya sifatnya materi saja, tetapi di dalam rezeki yang halal ada unsur-unsur spiritual yang akan bisa menyebabkan atau membuat seorang menjadi nyaman. Di dalam rezeki yang halal akan ada keberkahan hidup. Keluarga yang mempunyai usaha atau penghidupan dari rezeki yang halal akan mendapatkan sakinah. Anak-anak yang dibesarkan dari rezeki yang halal
akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah bentuknya, bagaimanakah jalannya, kenapa rezeki yang halal itu menjadi buah atau menjadi jalan untuk mendapatkan ketentraman hidup. Kaum muslimin, semua kita beraktivitas atau di dalam rezeki yang halal tersebut tentu ada jalan, ada aktivitas dalam kehidupan kita. Halal yang dimaksud di sini tidak hanya halalun fi zatihi, tetapi halalun fi kasbihi. Halal di dalam mengusahakan rezeki tersebut. Apapun aktivitas, apapun pekerjaan dan profesi kita, rupanya di dalam perdagangan, ketentraman dan kenyamanan, kebahagiaan yang utama itu bukan letaknya di dalam laba yang banyak, tapi ketika seorang pedagang mampu jujur, mampu untuk menjaga nilai-nilai kejujuran di dalam perdagangannya, maka dia akan puas di dalam hidupnya, dia akan tentram. Dalam sebuah keluarga, ketika orang tuanya punya usaha yang ia dapatkan dari rezeki yang halal, maka dia tidak akan disibukkan dengan perangai-perangai, dengan sifat-sifat anak-anak yang sulit untuk diluruskan. Karena apa? Karena rezeki yang halal akan menggiring keluarga tersebut mendapatkan keberkahan, sehingga anak-anak yang ia didik akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Tentu ini juga bisa menjadi evaluasi kita bersama. Kalau selama ini kita belum mendapatkan ketentraman yang utuh, kenyamanan yang sempurna, kebahagiaan di dalam kehidupan kita, maka salah satu yang perlu kita evaluasi, kita lihat ke belakang kembali, bagaimanakah usaha kita di dalam mendapatkan rezeki di dalam hidup ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi menyatakan wasilah untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan hidup itu adalah di dalam sebuah sifat yang namanya sifat qanaah. Yang dimaksud dengan qanaah adalah merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya hawa nafsu manusia ini diperturutkan, Rasulullah menyampaikan, sungguh apabila kamu diberi oleh Allah satu gunung emas, maka yakinlah setelah itu kamu akan berharap untuk mendapatkan gunung kedua, ketiga dan selanjutnya. Tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah merasa cukup. Tapi bagaimanakah kita bisa mendapatkan perasaan cukup di dalam kehidupan kita ini? Rasulullah sampaikan, peliharalah satu sifat yang disebut dengan sifat qanaah, merasa cukup, merasa puas. Dan inti dari qanaah ini adalah akan melahirkan rasa syukur terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya apa yang kita dapatkan itulah sesuatu yang terbaik untuk kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan sifat itu? Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru man fawqakum. Di dalam kehidupan ini hendaklah kamu melihat ke bawah, hendaklah kamu melihat sesuatu yang di bawah, jangan melihat ke atas. Maka seseorang yang masih bisa atau yang telah diberikan oleh Allah kemampuan untuk berjalan, maka jangan lihat ke atas. Jangan lihat orang yang bepergian dengan motor, dengan mobil. Kalau dia melihat ke atas, dia akan merasakan kekurangan dirinya. Kapankah saya bisa punya motor, punya mobil? Itu akan meresahkan, akan membuat tekanan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia melihat ke bawah, alhamdulillah,
dengan umur segini, dengan umur yang seperti ini, saya masih dapat berjalan. Coba lihat kawan-kawan yang seumuran dengan saya, jalannya sudah sakit-sakitan, kakinya sudah sakit, kakinya sudah payah untuk melangkah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada saya nikmat terbesarnya. Yakinlah kaum muslimin dan kaum muslimat, Allah akan berikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Walaupun di dalam pandangan kita sesuatu yang kita dapatkan tersebut tidak kita sukai. Asya'an takuna, boleh jadi sesuatu yang kita inginkan tetapi itu belum kita dapatkan. Sebagai seorang muslim kita mesti berkeyakinan bahwa itu bukanlah, belum yang terbaik untuk kita. Tetapi ketika Allah berikan kepada kita sesuatu yang mungkin menurut pandangan umum belum memberikan kebahagiaan, ketenangan kepada kita, tetapi yakinlah itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi menyampaikan ketenangan, kebahagiaan di dalam hidup ketika seseorang sudah mendapatkan taufiquhu ila ta'ah, ketika dia sudah mampu menjadi seorang yang taat kepada Allah. Mungkin secara kasat mata kita melihat alat susah rasanya ketika seseorang bangun tengah malam, dia beruduk dengan dinginnya air, dia berusaha untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sedangkan yang lain masih tertidur di bawah hangatnya selimutnya. Kita melihat bahwa ini adalah gangguan. Tetapi bagi seseorang yang sudah mendapatkan taufiquhu ila ta'ah, bahwa bangun tengah malam ketika orang masih tidur tersebut, disitulah kebahagiaan hakiki yang ia dapatkan. Ketika seseorang bisa mendapatkan sesuatu, jabatan, mendapatkan harta yang banyak, tetapi lewat jalan yang tidak dihalalkan oleh agama, mungkin dia merasakan, kenapa engkau tolak kesempatan seperti itu? Ini kesempatan tidak datang dua kali. Tetapi ketika seseorang bisa mengatakan tidak terhadap ketidakbenaran tersebut, orang lain menganggap bahwa dia mungkin bodoh, orang lain menganggap dia mungkin tidak baik. Tetapi sebenarnya kebahagiaan utama bagi seorang muslim adalah ketika dia mampu untuk mempertahankan ketaatannya kepada Allah di bawah atau di atas kepentingan-kepentingan dunia lahir. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimat, hadirin wa hadirat jamaah zuhur rahimakumullah. Sering kita mendoakan di dalam hidup ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setiap kali sholat, setiap kali kita berdoa, selalu kita lampirkan, kita lantunkan doa-doa seperti ini. Pertanyaannya, sudahkah kita dapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah tersebut? Kita selalu berdoa, ya Allah berikanlah kepada saya kebahagiaan hidup di dunia, ketentraman hidup di dunia. Tapi wasilah atau jalan untuk mendapatkan itu tidak pernah kita tempuh, maka tentu doa kita tidak akan mungkin terkabulkan. Rupanya wasilah untuk mendapatkan atina fid dunya hasanah itu, pertama, ketika kita bisa memanage diri kita, beraktivitas dan bekerja di dalam ketentuan yang dihalalkan oleh syariat. Yang kedua, kita bisa menjaga diri kita untuk tetap mempertahankan sifat qanaah, merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita saat ini. Yang ketiga, in tansurullaha yansurukum. Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Ketika kita berani berbuat
berperilaku, mengorbankan waktu kita, mengorbankan kemalasan kita untuk taat kepada Allah, maka di situ ketentraman dan kenyamanan hidup akan kita peroleh. Tentu kita berdoa, tentu kita berharap bahwa kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan di dunia ini akan kita peroleh. Maka mari kita lihat dan kita jalani di dalam 3 wasilah tadi. Itulah nasihat Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi, sebagai sajian menu siang kita saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.